Selama ini kita diajari bahwa abad kegelapan adalah masa paling suram dalam sejarah manusia. Tapi, bagaimana jika semua itu hanyalah kebohongan besar? Ketika mendengar istilah abad kegelapan, yang terbayang di pikiran kita pasti adalah gambaran dunia yang suram, penuh kebodohan, perang, dan kemunduran. Seolah-olah, selama berabad-abad, manusia lupa cara berpikir dan berhenti membuat kemajuan. Tapi, belakangan ini, semakin banyak sejarawan dan peneliti yang justru mempertanyakan, apakah abad kegelapan itu benar-benar pernah ada? Ataukah ini hanya konstruksi sejarah yang dibentuk oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan tertentu? Di video kali ini, kita akan membongkar fakta mengejutkan di balik narasi abad kegelapan. Siapa yang pertama kali menciptakan istilah ini? Mengapa kita percaya begitu lama? Dan apakah mungkin kita selama ini ditipu oleh sejarah yang salah? Istilah Dark Ages atau abad kegelapan pertama kali populer di kalangan sejarawan Eropa pada masa Renaissance, sekitar abad ke-14 hingga ke-15. Istilah ini awalnya digunakan oleh para cendekiawan Italia yang merasa bahwa masa sebelum Renaissance adalah era tanpa cahaya ilmu pengetahuan. Mereka melihat diri mereka sebagai pembawa cahaya baru, sementara masa sebelumnya dianggap sebagai periode penuh kebodohan dan kemunduran. Padahal, sejarawan modern mulai menemukan bahwa penilaian itu sangat bias dan dipenuhi propaganda era Renaissance. Petrarch, seorang penyair Italia, adalah salah satu tokoh yang dianggap bertanggung jawab dalam mempopulerkan gagasan bahwa dunia sebelumnya berada dalam kegelapan intelektual. Sejak saat itu, istilah abad kegelapan semakin mengakar di dunia pendidikan barat, digunakan dalam buku-buku sejarah, dan diajarkan dari generasi ke generasi. Tapi, benarkah dunia pada abad ke-5 hingga abad ke-10 benar-benar gelap dan tanpa kemajuan seperti yang selama ini kita percayai? Faktanya, banyak penemuan dan kemajuan besar justru terjadi pada periode yang disebut abad kegelapan. Di Eropa, misalnya, teknik pertanian mulai berkembang dengan diperkenalkannya alat bajak berat, penggunaan kincir angin, dan sistem rotasi tanaman yang lebih maju. Selain itu, banyak karya sastra dan filosofi tetap hidup dan berkembang. Biara-biara di Eropa menjadi pusat penyimpanan dan penyalinan manuskrip kuno. Tanpa mereka, mungkin karya-karya besar dari Yunani dan Romawi kuno sudah hilang selamanya. Di luar Eropa, dunia Islam justru mengalami masa keemasan intelektual. Ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat berkembang pesat di Baghdad, Cordoba, dan kota-kota besar Islam lainnya. Banyak karya dari dunia Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan nantinya menjadi pondasi ilmu pengetahuan Eropa. Kemajuan dalam arsitektur, sistem hukum, dan bahkan ekonomi lokal juga menunjukkan bahwa periode ini jauh dari gambaran suram yang sering kita dengar. Jadi, dari mana sebenarnya datangnya narasi kegelapan ini? Ada alasan politis dan ideologis yang kuat di balik terciptanya narasi abad kegelapan. Para pemikir Renaissance ingin menggambarkan diri mereka sebagai penyelamat dunia dari kegelapan intelektual masa lalu. Mereka butuh kontras tajam untuk memperkuat klaim bahwa era mereka adalah kebangkitan peradaban. Selain itu, banyak sejarawan Protestan di kemudian hari juga ikut menyebarkan narasi ini untuk menyerang reputasi Gereja Katolik yang dianggap terlalu dominan di era sebelumnya. Propaganda sejarah seperti ini perlahan-lahan menjadi dogma. Buku-buku sejarah di abad ke-18 dan 19 mulai mengulang istilah Dark Ages tanpa benar-benar memeriksa ulang fakta-fakta di lapangan. Sementara itu, kekurangan bukti arkeologi dari sebagian wilayah Eropa Barat juga ikut memperkuat persepsi bahwa masa itu kosong, padahal sebenarnya masih banyak wilayah yang belum digali dan diteliti secara serius. Dengan kata lain, gambaran abad kegelapan sebagai masa tanpa ilmu pengetahuan
mungkin lebih merupakan hasil narasi politik dan ideologi daripada fakta sejarah yang objektif. Dalam beberapa dekade terakhir, gelombang baru sejarawan dan arkeolog mulai menantang mitos ini. Penelitian baru menunjukkan bahwa perkembangan teknologi, perdagangan, dan budaya tetap berlangsung, bahkan di tengah kekacauan politik Eropa Barat. Contohnya, penemuan arkeologis di Inggris, Jerman, dan Skandinavia menunjukkan bahwa masyarakat setempat terus melakukan pembangunan, perdagangan, dan inovasi sepanjang abad ke-7 hingga abad ke-10. Selain itu, semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa komunikasi antara dunia Islam, Eropa, dan Asia tetap terjalin aktif. Banyak ide dan teknologi yang diserap dari Timur Tengah dan Asia selama periode ini. Sejarawan modern sekarang lebih suka menggunakan istilah Early Middle Ages, abad pertengahan awal, daripada Dark Ages, untuk menghindari bias negatif yang sudah terlanjur melekat. Ini membuktikan bahwa apa yang kita anggap sebagai kebenaran sejarah bisa berubah jika kita mau menggali lebih dalam. Mengapa mitos abad ke-8 masih bertahan hingga sekarang? Pertama, kesederhanaan narasi. Otak manusia lebih suka cerita yang hitam putih. Ada masa gelap, lalu ada kebangkitan. Narasi seperti itu lebih mudah dicerna dibandingkan kenyataan sejarah yang kompleks dan penuh nuansa. Kedua, pengaruh sistem pendidikan. Buku-buku pelajaran lama di sekolah-sekolah barat selama puluhan tahun terus mengajarkan konsep abad ke-8, sehingga generasi demi generasi menerima cerita ini tanpa mempertanyakannya. Ketiga, industri hiburan. Film, serial TV, dan novel sejarah sering menggambarkan periode ini dengan latar dunia yang suram, penuh kebrutalan, tanpa ilmu pengetahuan. Keempat, kurangnya minat publik untuk memeriksa ulang sejarah. Banyak orang lebih suka menerima narasi lama daripada mempelajari penelitian baru yang bisa membantah keyakinan yang sudah mereka yakini sejak kecil. Dan kelima, mungkin ada juga sebagian pihak yang diuntungkan jika masyarakat tetap percaya bahwa peradaban manusia pernah mengalami masa gelap total, untuk kemudian dipoles sebagai era kebangkitan versi mereka. Mitos tentang abad ke-8 ternyata lebih banyak dibentuk oleh propaganda, bias budaya, dan ketidaktahuan daripada oleh fakta sejarah yang sebenarnya. Penelitian modern menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan politik dan sosial di masa itu, perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi tetap berjalan. Dunia tidak pernah benar-benar gelap. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua, bahwa sejarah adalah narasi yang bisa berubah, tergantung dari siapa yang menceritakan, dan dengan tujuan apa ia disusun. Jadi, sebelum kita menerima mentah-mentah setiap narasi sejarah, mungkin sudah waktunya untuk bertanya, siapa yang sebenarnya menulis sejarah itu dan untuk siapa? Sekarang, giliran kalian. Apa pendapat kalian tentang mitos abad ke-8 ini? Apakah kalian percaya dunia pernah benar-benar berada dalam kegelapan total? Atau, apakah ini semua hanya propaganda sejarah? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten investigasi sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.